edukasi. Jadi dari 80 orang ini, dia minimal harus ada 50% yang merespon. Jadi ketika setelah kita selesai, selesai kita berinteraksi dari 80 orang ini, kita sudah nanya kabar, sudah bagus ininya, pendekatannya udah selesai, besoknya kita ngirim konten edukasi ke mereka, itu minimal ada 50% yang merespon. Misalnya yang kita kirimkan edukasi misalnya tentang tadi ya, tentang memilih bahan hijab gitu. Ada yang nanya misalnya, kalau aku alergi nih, jadi ada yang nanya gitu, ada yang nanya perihal tentang konten yang kita buat gitu, tentang konten yang kita kirimkan gitu. Jadi ada respon positif dari mereka gitu. Minimal harus ada 50%. Dalam hal ini berarti harus ada 40 orang. Ya. Ada 40 orang yang merespon gitu modelnya. Jadi dari 80 orang yang tadi udah berinteraksi, itu minimal harus ada 40 orang. Ini hitung-hitungan kasar aja ya, hitung-hitungan simpel aja ya. Jadi ya tergantung bagaimana besaran dari database Anda. Nah, berikut di offer itu ada 10% yang closing. Jadi dari 40 orang ini, itu harus ada 10% minimal yang closing. Jadi setelah kita edukasi, kemudian mereka nanya, mereka konsul dan sebagainya, ketika kita mengirimkan offer ke 40 orang ini, itu harus ada minimal 10% yang closing. 10% yang ngambil penawaran kita. Kalau berarti ada 8 ya, 10% berarti 8 ya. Harus ada 8 orang minimal yang membeli modelnya. Nah, setelah mereka beli, kita upselling atau kita tawarkan produk yang lain. Dari 8 orang ini minimal ada 50% yang harus ngambil penawaran kita tentang upselling tadi. Berarti harus ada 4 orang. Dari sini berarti harus ada 4 orang yang ngambil. Nah, ini KPI yang saya terapkan di tim saya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau menggunakan KPI ini bebas atau mau menyusun lagi KPI-nya sesuai dengan keadaan atau aktivitas dari bisnis teman-teman gitu. Namun yang jelas wajib harus ada KPI biar terukur, biar ada yang akan kita analisa nanti, yang akan kita evaluasi nanti ada gitu. Ketika misalnya tidak sesuai dengan harapan. Ya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya ketika misalnya tidak sesuai dengan KPI yang kita tentukan? Saya akan ambil contoh misalnya ini. Interaksi. Ya. Kalau di bawah 80%, kalau di bawah 80%, maka perbaiki cara berinteraksi kita. Bisa jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita mau SKSD, kita panggil bro, sis, atau misalnya bahasa santai, tapi ternyata yang kita ajak berinteraksi adalah database kita yang sudah berumur misalnya 40 tahun ke atas, yang nggak masuk. Mereka namanya formal dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, kita udah formal, udah apakah Anda dan sebagainya, kita udah pakai bahasa EYD misalnya. Tapi ternyata yang baca pesan kita itu adalah orang-orang yang berada di range umur 17 sampai 20 tahun. Nggak masuk. Mereka terbiasa dengan gaya percakapan yang santai. Sehingga perbaiki cara berinteraksi teman-teman. Makanya penting untuk mengetahui bagaimana audiens dari database yang teman-teman miliki. Nah, kalau di edukasi itu ketika misalnya tidak sesuai dengan KPI, maka perbaiki konten edukasinya gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan audiens kita gitu. Bisa jadi seperti ini. Misalnya saat katakanlah bisnis lain kita mengedukasi mereka dengan angle untuk berbicara tentang materi bisnis gitu. Sementara yang baca adalah mahasiswa yang saat itu berpikiran belum untuk bisnis, tapi sebagai pembeli produk misalnya, contoh. Jadi penting juga untuk menyesuaikan edukasi yang akan kita berikan, sesuaikan dengan demografi minimal dengan demografi audiens kita. Sehingga interaksi bisa terjadi gitu. Atau bisa jadi teman-teman ketika teman-teman ngirim pesan edukasi misalnya tadi tentang bahan hijab, yang baca bapak-bapak, yang nggak masuk gitu modelnya. Jadi sangat penting untuk mengetahui audiens kita. Sehingga copywriting atau konten edukasi yang kita kirimkan ke mereka itu sesuai. Sehingga ada respon dari mereka. Nah, yang terakhir ya di offer gitu. Kalau di bawah 10% ya udah perbaiki cara lagi-lagi konten promosinya. Bisa jadi bisa jadi
konten promo yang kita buat ke mereka itu kurang greget atau kurang kuat untuk men-trigger mereka untuk mengambil promo tersebut. Nah, biasanya kita tambahkan dengan scarcity misalnya, kelangkaan, terbatas hanya 100 piece misalnya, atau offer promo diskon ini berlaku hanya 3 hari gitu modelnya. Jadi tambahkan hal-hal seperti itu untuk membuat mereka untuk cepat-cepat bereaksi gitu, ngambil promo kita. Gitu. Bagaimana caranya biar mereka berpikiran akan merasa bodoh kalau nggak ngambil promo ini gitu modelnya. Jadi perbaiki copywritingnya. Yang terakhir di repeat order, kalau misalnya mereka udah beli kemudian nggak repeat order, ya kalau repeat order di bawah 50, cek produk kita sesuai nggak dengan mereka. Bisa jadi bukan karena produknya jelek teman-teman, tapi produknya tidak sesuai dengan mereka. Gitu. Bisa jadi misalnya kita jualan hijab, hijab tersebut modelnya untuk anak muda tapi terjual ke ibu-ibu, sehingga repeat ordernya nggak ada. Atau sebaliknya, jilbabnya memang untuk jilbab model untuk ibu-ibu, tapi terjual ke orang-orang, ke mahasiswa misalnya, ya mereka nggak akan beli lagi. Atau after sales kita. CS kita fast respon atau enggak gitu modelnya. Ketika mereka nanya dan sebagainya, direspon enggak, kita menyapa mereka lagi atau enggak gitu modelnya. Jadi cek produk dan after sales kita. Nah, ini konten atau cara-cara yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita ingin mengevaluasi KPI kita, ya. Nah, terakhir, ya, tapi memang bukan ini juga ya. Jadi di setiap kesempatan, setiap kali saya sharing baik online seperti ini ataupun offline, 4 hal ini yang selalu saya tekankan. Silakan teman-teman pelajari materi apapun itu, baik dari saya, dari Mas Didik, ataupun dari mentor-mentor yang lain. Pelajari lalu kemudian praktekkan. Praktekkan, jangan hanya asal praktek, tapi kemudian evaluasi hasil praktek tersebut. Sehingga kita bisa tahu di mana kekurangan kita dan di mana tempat kita lagi untuk menutupi kekurangan tersebut. Lalu kemudian terakhir adalah berdoa. Siklusnya seperti itu. Jadi silahkan teman-teman praktekkan ilmu yang teman-teman dapatkan dan jangan lupa dievaluasi. Mungkin itu saja materi dari saya, mudah-mudahan nggak terlalu lama dan saya kembalikan ke Mas Didik ya untuk memandu kembali ya, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengaran, Mas? Om. Oh, oke. Tes. Dengar Om ya? Nah, ya udah kedengaran. Tes. Dengar Om ya? Ya, dengar. Kedengaran. Baik, terima kasih Om Iswan. Teman-teman, baik, jika ada teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Ini saya bacakan pertanyaan dari atas tadi Om ya. Ini yang pertama tadi ada bertanya seperti ini Om. Seberapa pentingkah menggunakan WA bisnis? Emang WA yang nggak bisnis nggak penting Om, seperti itu. Om. Iya, mungkin Mas tadi kayaknya telat ini ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi di awal tentang kenapa kita harus pakai WhatsApp bisnis ya. Jadi fiturnya gitu, fitur yang ada di WhatsApp bisnis itu membantu kita untuk membantu aktivitas WhatsApp marketing kita, aktivitas promosi kita di WhatsApp itu terbantu dengan fitur-fitur yang ada di WhatsApp bisnis ya. Kayak yang tadi saya katakan ada fitur labelnya, ada fitur away message-nya, ada fitur profile business name-nya dan macam-macam. Ada fitur business house-nya atau jam pelayanannya, sehingga ini bisa membantu kita untuk bisa memanfaatkan atau memaksimalkan kembali aktivitas WhatsApp marketing kita. Di WhatsApp personal itu nggak ada, yang ada hanya di WhatsApp bisnis. Seperti itu. Oke, berarti lebih lengkap lah Om ya. Nah, sebenarnya udah dijelaskan tadi dari awal pertama tadi sampai menjelang selesai tadi udah penjelasannya lebih ke WA bisnis sebenarnya Om tadi ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan kedua yaitu mohon pencerahannya bagaimana tips agar nomor WA bisnis kita tidak gampang terblokir Om.
Nah, terkadang Nah, baru perkenalan nama ke beberapa nomor prospek baru sudah diblokir. Mohon pencerahannya. Terima kasih. oke, ya memang itu dari sisi WhatsApp, dari algoritma WhatsApp memang agak ketat ya dengan ini. Jadi kalau misalnya nomor kita masih baru, misalnya itu ketika kita ngirim pesan secara bersamaan ke lebih dari 4 orang yang kita ngirimin, itu buat WhatsApp langsung membaca kita sebagai spammer. Nah, jadi kenapa tadi di awal kita sangat penting untuk membangun interaksi.